Terbukti, RR takut hadapi LBP. Tuduh LBP ngawur padahal RR sendiri yang ngawur. Dilansir dari siword.com, ditulis oleh Jemima Mulyandari. Hari ini saya ngakak sengakak-ngakaknya saat membaca sebuah berita yang mengatakan jika Rizal Ramli berubah pikiran. RR menyatakan tidak akan hadir dalam perdebatan yang jadwalnya diubah oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari sebelumnya 24 Januari 2020 menjadi hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. RR berkilah, LBP tidak berkoordinasi dengan dirinya. Ya enggaklah, Rizal Ramli tidak akan hadir, itu mah ngawur. Keputusan sepihak saja, kata RR Kamis 11 Juni 2020. Inilah yang namanya ngawur teriak ngawur. RR sendiri yang ngawur tapi malah menuduh LBP yang ngawur. Sejak kapan ada jadwal-jadwalan, pengubahan jadwal, koordinasi, bahkan keputusan sepihak dari LBP? Sementara jadwal tanggal 24 Juni 2020 yang dimaksud RR tadi adalah jadwal sepihak yang justru dibuat RR dan gerombolannya tanpa persetujuan LBP. Siapa yang bersikap seenaknya sendiri sudah terlihat sangat jelas di sini. RR menuduh LBP ngawur, padahal RR sendiri yang ngawur. RR menuduh LBP memutuskan sepihak, padahal RR sendiri yang bersikap seenaknya secara sepihak sejak awal. Lagi pula RR kan pihak pengkritik yang merasa paling benar sendiri selama ini. Orang merasa paling benar, seperti RR ini, harusnya siap bertemu kapanpun juga. Mau sekarang, besok, ataupun lusa, atau kapanpun harusnya ya siap. Seharusnya, data-data RR yang mendasari kritikan RR selama ini kan sudah ada. Lalu, kenapa RR harus menolak diajak LBP ketemu hari ini? Saya tidak bisa menemukan alasan yang cukup logis dari penolakan RR yang seperti ini selain takut. Sedangkan pihak LBP sendiri, selaku menteri aktif, jelas punya banyak tugas setiap harinya. Bukan cuma ngurusin nyinyiran RR, harusnya RR bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya saat LBP memberikan waktu untuk menanggapi RR. Jadi begini ceritanya, awalnya LBP selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menentang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona ini. Jadi, kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pingin ketemu. Jadi, jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong. Enggak usah ngomong di TV lah. Ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya. Saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi. Saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin. Saya ini tentara. Jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat. Kita ngutang enggak benar, utang kita itu produktif, kata Luhut dalam sebuah diskusi virtual Selasa 2 Juni 2020 yang lalu di Jakarta. Beberapa hari setelah itu, muncullah sebuah flyer yang menuliskan Don't Crop mempersembahkan debat hutang negara, Dr. Rizal Ramli versus Luhut Binsar SMI. Semua huruf di flyer tersebut dituliskan dalam huruf kapital dengan ukuran paling besar di kata debat. Dan kemarin muncullah sebuah berita yang menyatakan jika RR siap menggelar debat dengan LBP terkait persoalan utang negara hingga ekonomi. Bang Rizal ini akhirnya bersedia menjawab tantangan Luhut Panjaitan. Namun, syaratnya dari Bang Rizal yang disampaikan ke Prodem, jejaring aktivis yang merayu RR untuk menerima tantangan LBP, itu bahwa debat bukan hanya persoalan utang negara. Dia meminta juga pertanggungjawaban debat soal kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan, kata perwakilan RR Adi Masardi, Rabu 10 Juni 2020. Keadaan jadi tambah ngawur saat kubu RR, Kalap heboh sendiri menyiapkan promotor, tanggal, tempat sekaligus juri untuk berdebat sebagaimana bisa kita simak dalam akun Twitter Don Adam @donadam68 yang mengatakan sebagai promotor debat Ramli Rizal versus LBP, saya sudah tetapkan waktu debat Rabu 24 Juni 2020. Tempat dan juri debat akan ditentukan, kemudian menunggu kesiapan dari timnya LBP. Apa-apaan ini? Ingin bukti
Betapa ngawur dan seenaknya sendiri sikap RR? Ini bukti dan penjelasannya. Mari kita simak tindakan per tindakan dan kalimat per kalimatnya. Pertama, menyeret Busri seenak sendiri secara sepihak. Perhatian flyer yang dibuat dan disebarkan pihak RR, ada nama dan foto Busri. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Nama dan foto Busri tiba-tiba muncul di flyer dan dibuat RR dan gerombolannya. Memang LBP sejak awal ada bawa-bawa nama Busri? Enggak ada tuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pihak RR sudah ada kesempatan dan izin dari Busri untuk mencantumkan nama dan foto Busri di flyer tersebut? Perasaan enggak ada deh ya. Nama dan foto Busri dipakai seenak pudelnya sendiri oleh pihak RR. Ini buktinya. Dengan sepihak Adi selaku perwakilan RR mengatakan jika Menteri Kabinet Kerja yang mengurusi ekonomi bisa menampingi Luhut dalam debat nanti, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bang Diesel cukup sendirian. Nanti menantang kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini dilakukan pemerintah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah, kata Adi. Tengok nih, tengok. Siapa yang ngawur dan memutuskan secara sepihak? Manusia-manusia yang merasa paling pintar di dunia, tapi tidak punya sopan santun. Kemudian kedua, jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pingin ketemu. Dari kalimat ini sudah jelas jika LBP yang adalah representasi pemerintah tidak anti kritik, silakan mengkritik. Dan saya rasa semua pasti setuju jika orang terpelajar pasti memberikan kritik membangun untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan kritik menjatuhkan syarat dengan kenyinyiran yang hasilnya sudah bisa ditebak pasti membuat gaduh rakyat. Rakyat dibodoh-bodohin dan dibohongin seperti yang LBP bilang dalam pernyataannya. Jadi, sudah jelas tantangan ini diberikan LBP pada pengkritik utang negara yang punya tujuan busuk membodohi dan membohongi rakyat. Tantangan LBP tidak ditunjukkan untuk para pengkritik yang memberikan kritik membangun untuk negara. LBP juga sama sekali tidak menyebut siapa sosok orang yang dianggapnya suka membodohi dan membohongi rakyat tentang utang negara dalam tantangannya tersebut. Dan akhirnya siapa yang muncul merasa tercolek dengan tantangan tersebut, yaitu sosok tersebut adalah Rizal Ramli. Jadi, sudah bisa disimpulkan jika tindakan RR yang seperti ini adalah tindakan orang kalap yang sedang panas hati. Makanya jadi ngawur tidak bisa mencerna dan mengartikan sebuah kalimat dengan baik. Saat LBP menantang orang yang suka membodohi dan membohongi rakyat tentang utang negara, tiba-tiba RR muncul menjawab tantangan LBP. Itu artinya apa, pemirsa? Kemudian yang ketiga, jadi jangan di media sosial saja, nanti ketemu kami, ngomong. Saya sangat suka dengan pemilihan kata yang dipakai LBP. LBP memakai kata ketemu dan ngomong. Dari sini sudah terasa ada aura bijak, mengajak tatap muka bertemu dan berbicara baik-baik membahas utang negara. Angka-angka yang kerap dijadikan pembodohan dan pembohongan publik akan dijawab langsung oleh LBP, memakai data dan fakta. Datang, ketemu LBP, ngomong. Jelas sekali sebetulnya ya undangan LBP ini. Sekarang, di mata saya, tanggapan seperti ini jelas nggak nyambung. Siapa sih yang ngajakin debat? LBP ngajakin ketemu dan ngomong, bukan debat. LBP kalem-kalem saja mengajak ketemu dan ngomong. Ditanggapi dengan respon debat oleh RR. Pihak manakah yang ngegas? Tidak bisa membaca iktikat baik orang lain. Jelas terlihat di sini. Dan setelah LBP menanggapi serius kata debat yang sudah dilontarkan oleh RR dengan mengundang RR dan dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Jamester Simarmata. Jamester sendiri yang memang ingin datang ke acara debat itu melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat. Justru RR sendirilah yang tidak hadir sambil berteriak-teriak klaim victim menuduh LBP ini dan itu. Kemudian yang keempat, Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona. Batasan hal yang akan dibahas sudah jelas diberikan oleh LBP, yaitu tentang penambahan utang negara selama pandemi virus corona. Sekarang mari kita lihat tanggapan RR yang justru mengajukan syarat agar menteri debatnya bukan hanya soal utang negara, tapi
juga tentang kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan. Niatnya RR apa coba? Jika RR memang ingin meminta pertanggungjawaban debat soal kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan, RR jelas ngawur, salah orang. Niat busuk RR jelas terbaca hendak menantang Presiden Jokowi selaku penanggung jawab ekonomi kabinet secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa dan dalam kapasitas sebagai apa RR sampai bisa meminta pertanggungjawaban seperti itu? DPR? Bukan. Itu cuma rakyat biasa seperti kita. Yang membedakan RR dengan kita adalah RR mantan menteri, pernah dipecat pula. Kemudian yang kelima, nanti ketemu kami. Ngomong, enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Ucapan LBP sudah jelas dari awal, tidak usah ngomong di TV. Sekarang mari kita lihat tanggapan kubu RR yang sudah heboh sendiri menyiapkan promotor, tanggal, tempat, sekaligus juri untuk berdebat. LBP ngomong apa, RR nanggapin apa. Ngawur dan seenaknya sendiri memutuskan semuanya secara sepihak, nggak nyambung jadinya. Lalu, orang nggak nyambung seperti ini mau ngajakin debat pakai promotor dan juri segala, debat kusir jadinya. Gaduh, bikin malu bangsa dan negara ujung-ujungnya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, mendukung Jokowi dan pemerintahnya adalah pilihan terbaik yang tidak akan pernah saya sesali sekalipun masih ada banyak kekurangan yang harus dibenahi sana-sini. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya NKRI jika dikelola orang-orang ngawur dan seenaknya sendiri, seperti RR dan gerombolannya ini. Mengerikan. Tulis komentar kamu di bawah ini.